Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zavago ingin mempresentasikan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pertama-tama kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ananda Anhar Subing, Faiz Ahmad Nadif, saya sendiri Muhammad Nur Fadil, dan Zaki Taufikur Rahman. Nah, tujuan dari penulisan SKPL ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang deskripsi umum tentang apa saja kebutuhan dari Zavago ini. Ruang lingkup perangkat lunaknya yaitu Zavago adalah platform berbasis web dan mobile yang dirancang untuk memfasilitasi penjualan produk digital secara efisien, meliputi barang dalam game, pulsa, gift voucher, akun premium layanan digital, dan top-up e-wallet, dan lain-lain. Nah, target audiens dari Zavago ini mencakup beragam pengguna, mulai dari gamer yang ingin mencari item dalam game dengan harga kompetitif, pengguna layanan streaming yang menginginkan akun premium dengan penawaran terbaik, hingga individu yang membutuhkan pengisian e-wallet atau pulsa cepat dan aman, dan tentunya dengan harga miring. Selanjutnya ada tentang perangkat lunak, yaitu Zavago dirancang untuk memfasilitasi penjualan berbagai produk digital. Nah, platform ini memungkinkan penjual untuk mengunggah dan mengelola produk mereka, menetapkan harga, serta memproses transaksi dengan aman melalui berbagai metode pembayaran digital. Bagi konsumen, Zavago menawarkan pengalaman belanja yang tentunya aman dan nyaman, sehingga akses mudah ke berbagai produk digital seperti barang in-game, pulsa, voucher, akun premium, dan top-up e-wallet, dan lain-lain. Selanjutnya langsung aja ke fitur sistem, yaitu pertama use case diagram. Di sini ada sekitar 14 fungsi use case. Yang pertama itu ada melakukan sign up. Di sign up ini dilakukan untuk membuat akun agar pelanggan bisa melakukan berbagai aktivitas yang telah disediakan oleh perangkat lunak. Entry condition-nya yaitu membuka aplikasi, dan exit condition-nya mendapatkan akun untuk akses aplikasi. Yang pertama itu, user dapat membuka aplikasi, lalu mengisi formulir registrasi. Setelah formulir ini diisi oleh user, sistem akan memerintahkan pelanggan untuk memasukkan nama, kata sandi, dan nomor HP dan email. Selanjutnya, pelanggan menulis nama, kata sandi, dan email itu. Selanjutnya, database menyimpan nama, kata sandi, nomor, dan email. Selanjutnya, sistem menampilkan tulisan terima kasih telah mendaftar dan menampilkan akunmu telah aktif, lalu finish. Selanjutnya ada fungsi melakukan login, yaitu login dilakukan untuk mendapatkan akses ke aplikasi. Entry condition-nya ada menampilkan menu login, dan exit condition-nya user masuk ke halaman utama. Yang pertama, sistem akan menampilkan menu login. Yang kedua, user akan mengisi data akun. Yang ketiga, database akan mengambil data dari sistem. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan validasi. Nah, jika akun dan password itu benar atau valid, maka masuk ke halaman utama. Jika tidak, akan mengisi data akun kembali, lalu mengulangi proses yang sama. Selanjutnya ada fungsi untuk user, yaitu mencari dan memfilter produk. Nama entry condition-nya yaitu mengklik fitur pencarian, exit condition-nya yaitu menampilkan produk. Pertama-tama, user akan mengklik fitur pencarian, lalu mengisi nama barang yang akan dicari, lalu database memberikan database produk, lalu sistem menampilkan produk yang dicari user tersebut. Selanjutnya, use case keempat untuk pelanggan, yaitu menambahkan produk ke keranjang. Entry condition-nya yaitu mengklik etalase produk, dan exit condition-nya menampilkan pesan berhasil tambah ke keranjang. Pertama-tama, pelanggan mengklik etalase produk, lalu menentukan jumlah, dan lalu mengklik button
tambah ke keranjang. Selanjutnya, database akan menyimpan data tersebut dan sistem menampilkan pesan berhasil tambah ke keranjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan, Ananda Anhar. Selanjutnya itu ada fungsi kelima dari pelanggan, yaitu membeli produk. Di sini ada entry kondisi, itu adalah menekan tombol checkout, dan exit kondisinya itu adalah menampilkan bahwa pembayaran dari produknya itu telah berhasil. Lanjut ke pertama, pelanggan itu menekan tombol checkout, lalu pelanggan itu harus mengisi email dan nomor handphone untuk tempat pengiriman kode vouchernya itu. Lalu database akan memproses data dan sistem akan menampilkan total harga yang harus dibayarkan. Lalu pengguna itu harus memilih metode pembayarannya. Setelah memilih metodenya akan melakukan pembayaran. Terus database itu akan memproses dan memverifikasi pembayarannya. Lalu tampilan sistem itu akan ada dua kondisi, yaitu berhasil dan gagal. Ketika berhasil, sistem ini akan menampilkan bahwa pembayarannya berhasil. Lalu ini akan selesai. Dan jika gagal, sistem akan menampilkan bahwa pembayaran gagal, lalu akan dialihkan lagi ke total harga yang harus umum. Melihat histori pemesanan, entry kondisinya itu menekan menu history, dan exit kondisinya menampilkan riwayat pembelian. Jadi awal entry kondisinya itu pelanggan menekan tombol menu history, terus database itu akan memproses dan mengambil data riwayat pembelian dari user. Lalu setelah datanya itu diambil, sistem ini akan menampilkan riwayat pembelian dari hasil database itu. Lanjut ke SKPL fungsi ketujuh, yaitu melakukan login. Entry kondisinya menampilkan menu login, terus exit kondisinya user masuk ke halaman utama. Pertama, pelanggan itu membuka aplikasinya, lalu menampilkan tampilan awal aplikasi. Lalu pelanggan itu mengklik tombol login, sistem itu akan menampilkan halaman sign in. Nah, pelanggan itu harus memasukkan nama dan passwordnya, lalu mengklik tombol sign in. Setelah itu, sistem akan memproses data itu ke database, dan database itu akan mengambil datanya. Jika password dan email itu sesuai dengan yang di database, maka ada dua kondisi, yaitu jika datanya sesuai dengan dari email database, dia akan login akan berhasil dan menampilkan halaman home dan skenario berhasil. Lalu jika tidak sesuai dengan database, sistem akan menampilkan tampilan warna merah pada bagian password. Lanjut ke fungsi ke-8, itu mengelola produk. Ini adalah fungsi dari penjual. Entry kondisinya itu mengelola produk yang dijual, dan exit kondisinya itu menampilkan halaman dalam mengelola produk. Pertama, penjual itu bisa menambah produk, lalu menginput detail produk. Sistemnya itu menerima input detail produknya dari penjual, lalu database akan menyimpan detail produknya. Lalu fungsi tombol kedua itu ada edit produk. User itu akan memilih produk mana yang akan diedit, dan sistem itu akan menerima hasil editnya, lalu database itu akan menyimpan hasil editnya. Lalu fungsi tombol ketiga itu ada menghapus produk.
ketika penjual mengklik tombol menghapus produk, sistem itu akan menerima permintaan dan akan meneruskan permintaannya ke database. Lalu database akan menghapus produknya dari yang bersangkutan. Lalu ya skenario finish. Lalu fungsi ke-9 itu ada melihat riwayat penjualan. Ini adalah fungsi dari penjual. Entry kondisinya itu adalah menampilkan riwayat penjualan. Lalu exit kondisinya itu adalah selesai melihat riwayat penjualan. Pertama, penjual itu mengklik tombol riwayat penjualan. Sistem itu akan mencari data ke dalam database. Lalu database mengambil data dan menampilkan ke penjual, itu menampilkan riwayat penjualan produknya. Lalu user itu dapat mengunduh laporan dari riwayat penjualan ini. Lalu laporan selesai diunduh dan skenario berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya itu ada membuat laporan penjualan di SKPL Expo. Jadi untuk use case-nya itu dia membuat laporan penjualan. Untuk aktornya itu sendiri itu penjual, dan entry condition-nya itu melakukan laporan penjualan, dan exit condition-nya itu dapat melakukan laporan penjualan. Untuk diagramnya itu sendiri, yang pertama itu dia melaporan penjualan, kemudian dilanjutkan untuk menentukan parameter laporannya. Kemudian parameter laporan tersebut dikirim ke sistem untuk mencari data transaksi. Kemudian dilanjutkan ke database menampilkan data transaksi. Dan dilanjutkan kembali ke sistem untuk menyusun data laporan. Kemudian sistem akan menampilkan data laporan. Kemudian dari sistem menuju ke penjual itu untuk mengunduh laporan, kemudian laporan diunduh, kemudian selesai. Untuk SKPL F11 itu sendiri, dia melakukan penarikan dana. Jadi untuk nama use case-nya itu sendiri melakukan penarikan dana. Aktornya itu penjual. Untuk entry condition-nya itu melakukan penarikan dana. Dan exit condition-nya itu dapat melakukan penarikan dana. Diawali dari penjual untuk melakukan penarikan dana. Kemudian database akan mengambil data dana penjual. Kemudian dilanjutkan ke sistem untuk menampilkan saldo tersedia. Kemudian dari penjual itu sendiri mengisi detail penarikan yang akan ditarik, dan kemudian mengkonfirmasi penarikan dana. Kemudian dari sistem memproses penarikan dana, dilanjutkan ke database untuk memperbarui data dana penjual. Dan selesai. Untuk SKPL F12 itu sendiri memantau data transaksi. Untuk aktornya itu admin, dan entry condition-nya itu memilih menu transaksi. Kemudian exit condition-nya itu admin melihat detail transaksi. Diawali dengan memilih menu transaksi, kemudian menekan tombol cari. Dari admin dilanjutkan ke sistem untuk sistem mengambil data transaksi. Kemudian dilanjutkan memvalidasi filter pencarian. Kemudian dari situ dari sistem mengirim permintaan ke database. Kemudian dari database itu sendiri mengakses dan menyediakan data transaksi, dilanjutkan ke sistem untuk menampilkan hasil pencarian, dan dilanjutkan ke admin untuk agar admin dapat melihat detail transaksi. Kemudian selesai. Untuk SKPL F13 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini SKPL F13 yaitu mengkonfirmasi permintaan penarikan.
entry condition-nya yaitu memilih menu permintaan penarikan. Lalu ada exit condition yaitu mengupdate data penarikan. Untuk skenario-nya di use case, pertama-tama admin akan memilih menu permintaan penarikan. Lalu sistem akan menampilkan menu permintaan penarikan. Lalu dari sistem akan kembali ke admin. Admin akan memeriksa detail permintaan, lalu memilih opsi konfirmasi atau penolakan. Iya atau tidak. Apabila iya, maka ia akan memproses konfirmasi penarikan, lalu memperbarui status transaksi, lalu mengirim notifikasi kembali ke penjual bahwa proses konfirmasi berhasil. Lalu ke database akan mengupdate data penarikan. Sedangkan ketika tadi admin memilih tidak menolak penarikan, maka sistem akan memberikan notifikasi ke penjual bahwa admin melakukan penolakan. Lalu kembali ke mengupdate data penarikan, lalu selesai. Lalu ada SKPL F14, mengelola akun. Di sini entry condition-nya memilih menu kelola akun, exit condition-nya menampilkan hasil perubahan. Lalu untuk skenario use case, itu admin pertama memilih menu kelola akun. Lalu sistem akan memproses permintaan, lalu mengakses database. Database akan memuat list data akun pengguna, lalu dikirimkan kembali ke sistem. Sistem akan mengirimkan tampilan list data akun pengguna ke admin. Lalu admin akan melihat list data akun pengguna. Admin juga akan memilih menu detail akun pengguna, lalu sistem menampilkan detail akun pengguna. Admin membuat perubahan terhadap akun pengguna, lalu mengonfirmasi ulang tindakan apakah dia setuju dengan perubahan terhadap akun tersebut. Apabila setuju, maka database akan menerapkan perubahan yang disetujui tersebut. Lalu sistem akan menampilkan hasil perubahan. Sedangkan ketika dia tidak setuju, maka akan kembali ke use case membuat perubahan terhadap akun pengguna. Lalu selesai. Di sini ada untuk analisis stand loss. Untuk teknologi, kita menggunakan Laravel, HTML, CSS, dan JavaScript, dan MySQL. Karena pilihan tersebut adalah solid dan umum digunakan, dan memungkinkan pengembangan efisien dan skalabilitas yang baik. Lalu untuk ekonomi, investasi awal kita sebesar 10-20 juta, tergolong moderat dan dengan potensi pendapatan dari penjualan produk digital dan biaya transaksi. Lalu untuk non-ekonomi, proyek ini menunjukkan dampak positif seperti mempermudah akses ke produk digital, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memberikan platform bagi pengembang indie. Lalu ada law atau hukum. Proyek Zavaco ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi transaksi digital, perlindungan data pribadi dan hak cipta, serta menyediakan sistem pengembalian dana yang jelas. Lalu untuk operasional, proyek Zavago dinilai layak dengan adanya tim admin, dukungan pelanggan, dan IT, serta dokumentasi yang lengkap untuk memastikan kelancaran operasional. Lalu untuk schedule atau jadwal, proyek Zavago memiliki timeline yang realistis dengan target penyelesaian pengembangan awal dalam 3-4 bulan. Diikuti dengan pengujian beta dan peluncuran penuh setelah bulan ke-6. Baik, ini untuk pembagian tugasnya. Bisa dilihat di layar. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.